Cukup, tak lagi cukup, tak lagi cinta. Ku rasa cukup untuk sekarang. Ku takut terbuai semua. Cukup, tak lagi cukup, tak lagi cinta. Ku rasa cukup untuk sekarang. Ku takut terlalu jauh. Cukup, tak lagi cukup, tak lagi cinta. Ku rasa cukup untuk sekarang. Ku takut terbuai semua. Cukup, tak lagi cukup, tak lagi cinta. Ku rasa cukup untuk sekarang. Ku takut terlalu cepat. Tak cukup ku rasa. Oh, oh. Tak cukup ku rasa. Yeah. Tak cukup ku rasa. Halo selamat sore pemirsa, berjumpa lagi dalam Suara Sriwijaya. Kali ini bersama saya Rizkia Amrina. Saudara, hari ini 24 Agustus 2023 bertepatan dengan HUT TVRI yang ke-61 tahun. TVRI terus berkarya untuk Indonesia. Dan TVRI Sumatera Selatan juga ikut menyemarakan HUT TVRI yang ke-61 tahun. Dari pagi hari kita melaksanakan upacara pemberian Satla Yencana dan juga hingga tayangan semarak HUT TVRI. Hingga sore ini di Suara Sriwijaya kita juga ikut menyemarakan dengan berdialog bersama kedua narasumber kita. Sudah hadir tentunya kedua narasumber kita. Yang pertama ada Bapak Chandra Ilatukonsina SEMM, mewakili Kepsta TVRI Sumsel sebagai Pranata Siaran Ahli Media dan juga Katim Perencanaan Pengendali Program. Selamat sore Bapak, apa kabarnya? Selamat sore Mbak Kiki. Luar biasa dari pagi ya Pak ya, masih tetap semangat? Alhamdulillah tetap semangat. Alhamdulillah tetap semangat. Dan juga saudara hadir narasumber kita yang kedua Bapak Hefriyadi, Ketua KPD Sumsel. Selamat sore Bapak, apa kabarnya? Selamat sore, Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat selalu. Dan tentunya tema kita yang pastinya 61 tahun TVRI terus berkarya untuk Indonesia. Mungkin yang pertama kita ke Pak Hefriyadi dulu sebagai Ketua KPID Sumsel. Bagaimana Pak untuk melihat TVRI yang dulunya dengan TVRI yang sekarang bagaimana? Apa saja perbedaannya? Ya, TVRI dulu dan sekarang. Dulu yang tidak diawasi, sekarang sudah diawasi. Gitu. Dari belum ada KPI, sekarang sudah lahir KPI di 2002 gitu ya. Artinya kalau saya melihat perkembangan TVRI ya dengan statusnya yang luar biasa perjalanannya hingga hari ini, sesuai dengan Undang-Undang 32 bahwa TVRI ini adalah masuk ke lembaga penyiaran publik gitu ya. Artinya setelah beberapa kali berganti status, maka hari ini ke lembaga penyiaran publik ini yang harus ditanggung TVRI menjadi beban yang luar biasa begitu ya. Artinya ada publiknya di situ bahwa TVRI adalah milik publik, milik masyarakat, maka itu yang menjadi beban besarnya. Nah, tentu kalau saya melihat dari perkembangan TVRI dari periode tahun ke tahun begitu ya, tetap ya mengalami perubahan yang luar biasa. Saya lihat bahwa ya TVRI mulai dari program hiburan, kemudian newsnya, kemudian informasinya, itu tetap memang secara bertahap ya, menjadi luar biasa ya, sampai hari ini di 61 tahun itu menjadi TVRI menjadi luar biasa begitu ya. Kalau saya melihat dari bagaimana konten-konten yang disiarkan oleh TVRI hari ini yang dulu corong pemerintah, hari ini adalah TVRI milik publik begitu ya, milik masyarakat, bukan milik seperti TV swasta milik orang perorangan, tapi ini adalah milik publik, milik kita bersama dengan aturan regulasi yang ada begitu. Baik, yang dulunya lebih condong ke pemerintahnya, tapi sekarang sudah lebih condong ke masyarakatnya. Ya, sebagai TV publik. Untuk Pak Chandra sendiri ini dari melihat dari TVRI, tadi pagi Pak Chandra menerima Satya Lencana juga Pak Chandra? Belum. Oh belum ya, baik mohon maaf kira-kira. Pengadaan program. Pengadaan program. Oh iya tadi menerima pengadaan program. Pastinya juga Pak Chandra ini sudah lama berkecimpungan di TVRI Sumatera Selatan. Ini melihat dari TVRI yang dulu sama sekarang bagaimana Pak?
Ya, seperti yang dikatakan Pak Epriadi ya, ketua-ketua KPI Sumatera Selatan. Ya, memang beda. Mungkin sekarang kita beranjak aja dari tema kita 60 tahun TVRI, terus berkarya untuk Indonesia. Ya, ke depan kita tidak melihat ke belakangnya seperti apa. Yang jelas kita ke depan tantangan kita akan semakin besar. Artinya karya kita tetap dinantikan masyarakat. Sebagai lembaga penyiaran publik kita punya tanggung jawab besar. Bagaimana kita ke depan bukan hanya sebagai tontonan, tapi juga akan menjadi tuntunan. Nah, 61 tahun ini ke depan kita akan apa? Tantangan kita semakin berat. Tuntutan masyarakat terhadap konten-konten yang berkualitas, konten-konten yang baik, yang bagus gitu ya. Ini akan semakin menjadi tuntutan. Belum lagi kita di era digital. Nah, kita harus merubah mindset kita menjadi apa? Mental-mental yang memang mental digital gitu ya. Artinya kebutuhan masyarakat juga harus kita respon, kemudian juga infrastruktur harus kita siapkan. Nah, kemudian juga apa? Yang paling penting adalah sinergi. Sinergi dengan semua pihak, bagaimana kita ke depan bisa menghasilkan karya-karya yang bukan saja apa menjadi, kalau dulu kita berpikir kita membuat satu program itu adalah keinginan kita. Baik. Kita kepengen begini-begini itu kita para produser yang berkarya. Kalau sekarang tidak. Kita sekarang tuh sifatnya bottom up. Masyarakat maunya apa sih gitu. Betul. Makanya sekarang kita berpikir dengan keterbatasan dana bagaimana berpikir kita sekarang merubah mindset. Mindset kita tidak merubah masyarakat maunya apa. Oh, kita yang tadi katakan ada acara-acara misalnya dangdut keliling gitu ya. Dangdut keliling ini acaranya murah meriah tapi masyarakat antusiasnya tinggi. Betul. Sama juga dengan dakwah keliling juga masyarakat antusiasnya tinggi. Artinya ya itu tadi tuntutan tadi. Jadi kita tidak berpikir para produser tidak berpikir kita maunya seperti apa, tapi masyarakat maunya apa gitu, seperti itu. Baik ya, berarti lebih fokus ke maunya dari masyarakat ya, Iya. yang dulunya kita lebih fokus yang maunya produsernya apa ya Pak. Tapi ini kembali ke Pak Hefriadi Pak, sebagai Ketua KPID Sumsel ini, dari KPID-nya sendiri melihat TVRI di umur 61 tahun ini seperti apa Pak? Ya, menarik ya, artinya apa? Bagi 61 tahun ya memang di Indonesia televisi pertama begitu ya. Jadi tahun kemarin ada catatan tulisan dari Reuters Digital Media begitu ya, yang meneliti mengenai bagaimana kepuasan publik terhadap media, dan TVRI masuk dalam 3 besar itu. Gitu ya. Artinya di 2022 di bulan Juni gitu ya, lembaga yang merilis riset itu melihat ya TVRI artinya memang masih diinginkan oleh masyarakat. Artinya di tengah serbuan disinformasi hari ini, kemudian di tengah serbuan ujaran kebencian hari ini, apalagi ini nanti mau menjelang Pilpres 2024, TVRI masih menjadi rujukan prioritas bagi masyarakat untuk menerima informasi. Baik. Artinya ya kita sepakat hari ini ya disinformasi terjadi begitu ya. Kemudian kebencian, kemudian hoax terjadi di mana-mana di media baru hari ini. TVRI dengan berdiri tegak dengan standing positionnya hari ini bahwa ini adalah lembaga penyiaran publik, maka TVRI menjadi lembaga yang memang dianggap publik bernilai positif. Artinya dari sisi newsnya misalkan begitu, dari sisi berita kepercayaan itu terbangun gitu loh. Artinya TVRI mungkin tidak punya kepentingan. Maka saya katakan waktu di seminar di TVRI ke beberapa bulan yang lalu bahwa TVRI ini bukan menjadi corong publik, bukan menjadi corong pemerintah lagi. Tapi TVRI ini adalah milik publik. Maka wajar kalau TVRI itu memberitakan memang hal-hal yang memang bersifat objektif, real di lapangan seperti apa. Sehingga masyarakat percaya hari ini bahwa TVRI adalah lembaga penyiaran publik yang bisa menetralisir hal-hal yang lain tadi yang saya sampaikan. Ada disinformasi, kemudian ujaran kebencian, hoax, dan lain-lain. Ini TVRI menjadi rujukan untuk dikonsumsi masyarakat. Baik, hari ini. Dirujukan untuk dikonsumsi Ya, sama kalau kita masyarakatnya bicara sendiri. newsnya dulu begitu ya. Baik. Ya. Belum yang lain nanti hiburan Baik. kan. Artinya hiburan yang lain juga bisa kita bisa kita nilai, tentu ya pasti menjadi positif gitu ya. Artinya kenapa di dialog-dialog TVRI tidak ada serang-serangan misalkan. Nah gitu ya, padahal di sisi lain kalau kita mau melihat hal yang lain, mungkin TV swasta orientasinya tetap ke ekonomi. Betul. Gitu ya. Orang banyak nonton, iklan banyak masuk. Kita kira kalau TVRI kan tidak punya beban yang seperti itu gitu ya. Artinya ya memang TVRI menampilkan diskusi dialog-dialognya
yang memang sesuai keahlian, kemudian memang tidak provokatif. Artinya di dalam situ memang kita mencari sesuatu untuk memberikan penawaran-penawaran dengan persoalan-persoalan tertentu. Kalau TV-TV yang lain, kalau kita melihat ini ya perbandingan begitu ya, bagaimana kemudian konflik itu terjadi di dalam situ, dan ini meningkatkan daya penonton yang luar biasa. Kalau kita mau melihat, nah TVRI kan tidak bermain di ranah itu dan tidak pernah terjadi narasumber satu dengan yang lain siram-siraman air gitu ya. Nah gitu kan kira-kira. Itu yang saya artinya masyarakat masih berharap dengan TVRI untuk tetap pada posisi yang hari ini. Gitu ya. Artinya 61 tahun ini bukan hari ini tidak berubah, tapi berubah dalam konteks kreatifnya. Gitu ya. Tapi dalam konteks koridor dia standing posisi sebagai lembaga penyiaran publik, itu yang harus dikedepankan hari ini. Baik, untuk Pak Chandra sendiri Pak, tentunya dari Pak Chandranya ya, bukan dari TVRI-nya nih. Ya. Bagaimana nih melihat TVRI yang sudah berusia 61 tahun? Ya, yang dikatakan Mas Adi, saya teringat apa yang dikatakan Mas Adi ya, kata KPI. Kita ada masuk 3 besar dari penelitian riset yang dilakukan oleh Reuters. Baik. Nah, tahun lalu juga seingat saya KPI bersama 12 lembaga perguruan tinggi kalau tidak salah, itu juga memberikan penghargaan kepada TVRI khususnya untuk newsnya, program drama budayanya, kemudian juga program-program pendidikan dan juga termasuk juga program hiburannya. Nah, kemudian untuk news, tahun lalu TVRI juga menerima penghargaan dari Kapolri Award untuk sumber berita yang bisa menjadi rujukan nasional. Nah, kemudian di tahun ini TVRI secara nasional itu menerima satu penghargaan dari salah satu lembaga riset di Hong Kong tentang news juga, news, drama dan budaya, Digital Excellence Awards. Nah, ini yang tahun ini yang kita terima. Artinya memang TVRI sudah menjadi satu rujukan. Nah, ya memang kita harus berubah artinya memang bahwa ini adalah TV publik, yang kita utamakan adalah TV publik. Jadi dikatakan Mas Hadi, kita nggak mau menimbulkan kegaduhan gitu ya. Makanya kita dalam satu terutama pemberitaan yang memang prinsip jurnalistik itu adalah cepat tepat gitu. Tetapi kami juga tidak akan mengutamakan kecepatan kalau memang sumbernya salah gitu. Jadi kami check and recheck itu selalu kami utamakan untuk yang news. Sama juga dengan yang untuk program-program konten-konten lainnya di sisi program, hiburan segala macam. Kami taat dengan ketua KPI. Ada yang namanya 3 SPS, standar perilaku penyiaran. Itu sangat kami patuhi. Yang SARA, yang pornografi, porno aksi itu kami sangat taat seperti itu. Karena ini adalah untuk publik gitu ya. Jadi tontonan yang memang benar-benar hiburan, informasi yang semuanya akan memberikan satu edukasi kepada masyarakat seperti itu. Baik, kita akan lanjutkan kembali tentunya perbincangan kita, dan untuk pemirsa tetaplah bersama kami dalam Suara Sriwijaya. TVRI Sumatera Selatan merupakan bagian dari Lembaga Penyiaran Publik TVRI Media Pemersatu Bangsa. Kami siap untuk menjadi yang terdepan dalam teknologi penyiaran digital, mewujudkan konvergensi media dalam bentuk layanan multiplatform. Dikelola secara modern, tepat guna, dapat diakses secara global, serta jangkauan yang sangat luas. TVRI Sumatera Selatan hadir dengan tayangan bermutu, mencerahkan, serta syarat dengan kearifan lokal. Memotivasi masyarakat melalui program informasi, pendidikan, dan hiburan yang menguatkan persatuan dan keberagaman. Sebagai Satker PNBP, pendapatan negara bukan pajak, TVRI Sumatera Selatan siap bekerja sama dengan siapa saja.
kami akan menjadi mitra terbaik Anda dalam kerjasama program acara, liputan publikasi, dan promosi. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Mengkaji ajaran-ajaran Islam bersama ustadz dan ustazah ternama, menelaah makna, menguatkan iman dan tauhid sebagai tuntunan kehidupan. Saksikan dakwah TVRI dan dakwah keliling setiap hari Jumat pukul 17 waktu Indonesia Barat, hanya di TVRI Sumatera Selatan. Banyak sekali teknologi berbasis kecerdasan buatan yang bisa kita manfaatkan. Menyajikan isu-isu aktual, sosialisasi kebijakan yang menyangkut kepentingan publik. Artinya memberikan ruang kepada peserta didik untuk berkembang sesuai dengan keinginan mereka, sesuai dengan fashion mereka, bakat dan minat mereka. Semuanya bisa Anda simak dalam dialog suara Sriwijaya. Setiap orang mempunyai kesempatan ya untuk berpartisipasi dalam politik atau menjadi pengurus politik. Dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten dari kalangan akademisi, tokoh masyarakat, maupun birokrasi. Pencegahan dilakukan dengan cara mendeteksi potensi-potensi korupsi, dan kemudian dari deteksi itu maka akan terlihat hal-hal apa yang perlu dilakukan perbaikan. Suara Sriwijaya, setiap hari Selasa, Rabu, pukul 14 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI Sumatera Selatan. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Suara Sriwijaya dan kita masih membahas mengenai 61 tahun TVRI terus berkarya untuk Indonesia. Dan untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 07113114454. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan kita Bapak. Tentunya sebagai lembaga penyiaran publik pastinya ada tantangan. Apalagi di zaman yang sekarang ini sudah banyak sekali media-media lainnya yang memberikan informasi lebih cepat dan lebih bisa melalui media sosial. Ini bagaimana Pak untuk tantangan dari TVRI yang saat ini? Boleh Pak Chandra terlebih dahulu. Ya, tantangan TVRI ini berat gitu ya. Baik. Berat dalam arti kenapa? Karena kita ini lembaga penyiaran publik. Artinya lembaga penyiaran publik itu semua kalangan harus kita tampung, harus kita berikan porsi yang sama. Dari mulai anak-anak, remaja, orang tua. Nah, tantangan-tantangan seperti ini kan artinya kita harus berkarya bagaimana memenuhi kebutuhan-kebutuhan. Makanya kita ada porsi-porsi tersendiri kita di dalam pola acara kita yang bagaimana mengakomodir kepentingan anak, bagaimana mengakomodir kepentingan remaja, bagaimana mengakomodir kepentingan kalangan dewasa ke atas orang tua gitu ya. Nah, tantangan terberat sekarang ini adalah mungkin kalau teman-teman ngelihat ada satu yang sekarang berkembang di kalangan milenial, ada satu istilah yang namanya millennial is killing television gitu. Baik. Ya, jadi milenial itu yang membunuh televisi. Dalam arti ya milenial ini kan apa? Sudah jarang menonton televisi. Mereka sudah menonton televisi melalui gadget, melalui Android gitu. Nah, sekarang tugas kita yang berat ke depan adalah bagaimana program-program kita ini di era konvergensi itu kita bermain juga di multi platform. Artinya selain kita bersiaran di terestrial, bersiaran di TV satelit, kita juga sekarang sudah mulai masuk ke konvergensi, ke multi platform. Kita juga bermain di media-media sosial. Nah, alhamdulillah sekarang untuk lokal pun ya kita walaupun tahun 2021 ya baru mulai, sekarang udah ada peningkatan di media-media sosial kita udah ada peningkatan. Artinya yang paling banyak adalah milenial bermain di situ. Ada satu peningkatan yang cukup signifikan nih yang bermain di situ di media sosial kita. Benar sekali, milenial sekarang lebih ke media sosial ya Pak ya. Bahkan tak jarang banyak yang bilang
TV yang nonton milenial ya, bukan milenial yang nonton TV ya Pak. Baik, ini kita kembali ke Pak Hefriyadi Pak. Tentunya pasti ada juga tantangan dari sisi KPID-nya juga untuk melihat dan mengawasi nih televisi-televisi ini dari TVRI Sumatera Selatan juga TV lainnya. Dari Pak Hefriyadi sendiri bagaimana Pak untuk tantangannya Pak? Ya, kalau dalam konteks pengawasan kita sudah memang apa ya, ini Agustus ini kita sudah upgrading alat monitoring ya, jadi kita sudah bertransformasi juga ke digital gitu ya, sudah bermigrasi ke digital kita hari ini. Jadi kita sudah bisa monitor 4 stasiun TV, TVRI gitu ya, yang lokal, kemudian nasional, kemudian ada TV-TV swasta yang lainnya yang kita monitor gitu ya. Jadi ya tantangan kita ya kalau sampai hari ini ya TVRI apa ya, bisa dikatakan tidak ada pelanggaran P3SPS gitu ya kalau kita ngelihat hari ini. Tidak ada pelanggaran pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Artinya memang TVRI patuh gitu ya untuk konten-konten yang ada di sini, yang ada di siaran lokal. Hari ini sudah digital. Kalau dulu 4-5 jam ya, kalau sekarang sudah 12 jam ya, 11-12 jam itu sudah luar biasa dan bahkan bisa menjadi 24 jam karena TVRI sudah ada 4 kan, untuk lokal sudah ada lokal, artinya lokal ini diberi kebebasan. Tinggal nanti pemerintah atau negara serius tidak untuk membiayai ini. Gitu ya, artinya supporting untuk TVRI untuk nanti bisa yang lokal bisa berproduksi lebih lama lagi. Misalkan kalau di sini hari ini 12 jam, 11 jam itu sekitar 3 jam tuh konten-konten religi gitu kan. Nah, ini kita harus bagaimana kemudian konten religi ini dikemas untuk bisa menyentuh semua kalangan. Artinya yang muda, kemudian yang tua, ini juga sudah sebetulnya gitu ya, tinggal nanti pengemasan teknisnya saja di dalam seperti apa, itu yang harus menjadi catatan kita begitu ya. Lalu misalkan ada program-program budaya, karena TVRI kalau di negara-negara lain ya salah satu yang dipegang lembaga penyiaran publik adalah tentang budaya. Itu yang kuat di beberapa negara lain begitu ya. Nah, artinya ini juga harus diperkuat mengenai persoalan budaya, karena budaya ini banyak. Orang kan hanya frame budaya adalah persoalan pakaian adat begitu ya. Padahal kita ngomongin budaya adalah ngomongin tradisi. Hari ini orang tidak menghargai orang ngomong pun itu bagian dari budaya baru hari ini begitu ya. Orang sibuk dengan gadget gitu. Nah, artinya ini perluasan definisi budaya untuk konten nanti juga harus benar-benar bisa disampaikan kepada masyarakat, kepada publik untuk dikemas supaya ini menarik untuk dibahas. Supaya ini menarik untuk dilihat gitu ya. Artinya ini bisa dikemas dalam konteks informasi, bisa dikemas dalam konteks pendidikan, atau bisa lebih ke newsnya misalkan. Artinya itu kan yang bisa yang dilakukan. Kalau kita ngelihat dari preferensi konten-konten lokal yang dari jam 5 subuh sampai jam 4 sore begitu ya. Nah, artinya ini kan ada peluang sampai malam juga sebetulnya begitu, tapi mungkin karena keterbatasan SDM, keterbatasan penganggaran gitu ya, ini yang menjadi kendala begitu ya. Artinya kalau TVRI lokal bisa sampai malam bersiaran, artinya banyak yang bisa disampaikan dengan konten-konten lokal untuk masyarakat di sini. Artinya kalau saya sih masih tetap optimis begitu ya untuk ke depan bagaimana televisi ini tetap nanti akan ditonton, dan orang hari ini sudah jenuh dengan, baru berapa tahun ya tren media baru ini, sudah jenuh dengan konten yang ada. Orang sudah repot. Nah, kami kemarin baru diserang oleh netizen gitu ya, karena ada kartun yang bernuansa LGBT begitu ya. Kami ditelepon, alhamdulillah, artinya KPI ini dianggap, kata netizen komennya, mana KPI, artinya di tingkatan lokal pun kami dikontak oleh media untuk mempertanyakan apa peran KPI, padahal ya untuk media baru internet itu tidak di kami. Kalau ini ditayangkan misalkan di TVRI, nah itu baru kita kena sanksi gitu ya, kira-kira kita berikan ini kalau memang itu melanggar. Nah, tapi ini kan tidak, di media baru tidak. Nah, artinya dari konteks itu saja orang sudah jengah dengan konten-konten media baru. Artinya kita masih bersaing, tadi yang disampaikan Pak Chandra tadi bahwa ini di tengah konvergensi media, ini kita punya standing posisi yang kuat sebetulnya hari ini. Maka yang saya sampaikan adalah kita bisa menggunakan content creator partnership misalkan. Baik. Ya, artinya ini bisa bisa dikoneksikan dengan
bagaimana kemudian publik bisa terlibat untuk tadi yang disampaikan Pak Chandra tadi, hari ini publik itu menginginkan ini. Nah, tinggal kita bagaimana kemudian bisa menyampaikan saluran ini supaya ada keterlibatan publik dalam konten di TVRI hari ini. Betul sekali. Artinya orang yang manmin itu kan juga mencederai karya jurnalistik. Pak Chandra yang backgroundnya mungkin di jurnalistik, sedih ngelihat itu. Betul. Dulu belajar nulis, pelatihannya itu berbulan-bulan dan ribetnya setengah mati. Hari ini orang ke Dewan Pers untuk melakukan uji kompetensi, dari sekian ratus itu yang keterima, yang lulusnya 1-2. Artinya sebuah karya jurnalistik itu sangat sulit untuk diciptakan. Sementara yang manmin tadi tidak punya basic untuk berkarya jurnalistik. Betul. Memang ada penciptaan dalam konteks teori, ada jurnalisme warga, citizen journalism, itu dibuat oleh media konvensional seperti TVRI atau TV swasta gitu ya. Nah, ini juga bisa ditampung oleh TVRI untuk kita bicara soal newsnya misalkan. Kenapa jalan itu bisa sampai viral di media sosial? Nah, ini kan bisa kita tampung, artinya ada ruang untuk masyarakat untuk menyampaikannya. Selama ini kan tidak ada. Nah, ini TVRI bisa melibatkan masyarakat untuk bisa, ya saya sampaikan tadi, content creator partnership, artinya keterlibatan publik bisa masuk ke dalam sini. Nyambung apa yang disampaikan Pak Chandra tadi. Sekarang ini nggak bisa buat program seleranya produser, ya kan? Nah, artinya ini kan ada kepentingan publik di sini. Maka saya sampaikan tadi berat TVRI ini karena menyandang publik. Betul. Karena aturannya jelas gitu ya, publik ini dilarang ini, lembaga penyiaran publik dilarang ini, dilarang itu gitu. Jelas. Beda dengan lembaga penyiaran swasta. Itu yang memang mereka bisa ini, tapi semua alhamdulillah hari ini tertib lah untuk P3SPS. Nah, tinggal sekarang bagaimana kita di tengah serangan media baru hari ini, TV konvensional dan lembaga penyiaran publik ini bisa berdiri standing dengan posisinya hari ini. Maka riset yang dilakukan TVRI menjadi rujukan TV publik masuk 3 besar ini menjadi luar biasa. Persaingannya hebat hari ini dengan industri media lain, itu ya luar biasa gitu ya. Itu maka ini yang harus kita lihat bersama masyarakat dan LPP-nya. TVRI. Gitu. Sebelum lanjut, mungkin boleh, saya akan boleh. menambahkan sedikit. Silakan, Pak. Mas Hadi, menarik yang disampaikan Mas Hadi ya. Mungkin dari KPI mungkin kita informasikan juga bahwa per 1 Maret kita tidak lagi 6 jam, 12 jam, tapi sudah 18 jam. 18 jam. Jadi kita udah bersiaran dari jam 8 pagi sampai ke jam 11 malam. Walaupun dikatakan Mas Hadi tadi. Jam 4. Iya, dari jam 8 pagi kita udah mulai, jam 5 pagi udah mulai gitu. Tapi kontennya ke jam 6 sampai jam 8 kita relay nasional karena ada berita yang wajib di-relay. Kemudian setelah jam 8 sampai jam 11 malam kita bersiaran di lokal. Nah, konten-konten tadi yang memang budaya itu kita concern gitu ya. Concern memang karena ini kepentingan publik, banyak masukan-masukan. Mungkin ada nanti kita akan yang semacam ribbon gitu ya. Ini pun ada yang dulu yang memang kita sempat tren, yang sekarang kita coba. Misalnya gayung bersambut, nanti kita akan kita lihat. Tapi yang katakan Mas Hadi tadi, jangan anak sekolah saja. Betul. Nanti pengisi acara bisa sekolah, bisa mahasiswa, bisa komunitas juga seperti itu. Nah, untuk budaya ini kita juga kan punya di TVRI ada namanya TVRI Wood. TVRI Wood itu sekarang sudah bersiaran di 7 negara Eropa. 7 negara Eropa. Konten-kontennya itu sebagian besar budaya. Nah, itu juga kita berkontribusi di situ. Artinya kita nanti budaya kita yang kita angkat ke TVRI Wood itu nanti akan disiarkan di TV 7 negara Eropa seperti Spanyol, Inggris, Prancis, Swiss, dan Belgia, Belanda, itu nanti kita seperti itu. Ya, jelas kepentingan publik tetap kita utamakan. Baik, harus diutamakan ya Pak ya. Nanti kita lanjutkan kembali tentunya perbincangan kita, dan di awal kita sudah dihibur oleh penampilan teman-teman dari Windy and Friend, dan kali ini kita akan dihibur kembali. Silakan Windy and Friend untuk menyanyikan lagu Every Summertime. On the way to my dad's and home.
You say that baby, moving too fast. Oh, I spent all my loyalties, flesh is mine, flesh is mine, and that's when I couch me, hoping you stay over, stay over. Baby, I gave up anything to travel inside your mind. Baby, I fall in love again come every summertime. My daddy told me to choose the wisely, but you don't have to try. 'Cause baby, I fall in love every summertime. 24 of amazing crush, love about everyone we had in that world. Didn't know what to stay and I just can't hide. Cried away home, now you're putting me first, I know. Oh, 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 you just don't know what to say. Oh, it's rolling down the boulevard, then seeing other street around. Oh, July. Every year we get older and I'm still on your side. Oh, baby, I gave up anything to travel inside your mind. Baby, I fall in love again every summertime. My daddy told me to choose the wisely, but you don't have to try. 'Cause baby, I fall in love every summertime. Every day is summertime. Every day is summertime. Every day is summertime with you. Every day is summertime. Every day is summertime. Every day is summertime with you. Oh, oh, Kembali perbincangan kita, 61 tahun TVRI terus berkarya untuk Indonesia. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai tantangan dan juga Pak Hefriyadi memberikan masukan juga nih untuk menggait konten kreator. Karena kalau kita lihat sekarang lebih banyak views di media sosial konten kreator yang berjuta-juta ya Pak ya. Daripada banyak masyarakat yang gemar untuk menyaksikan televisi tiap harinya. Tapi untuk berbicara mengenai transformasi digital Pak, untuk dari TVRI Sumatera Selatan sendiri bagaimana untuk transformasi digital, Ya, siaran digital? transformasi digital memang mutlak ya harus kita lakukan. Sebenarnya kalau digital ini bukannya di Indonesia gitu ya. Ini adalah internasional, dunia, global gitu. Dan sebenarnya kalau digitalisasi dalam penyiaran televisi sendiri sebenarnya Baik, harusnya kita dilakukan tahan sebentar Bapak, ada telepon, Ya, kita angkat silakan. terlebih dahulu. Halo, selamat sore. Halo. Halo, selamat sore. Baik, dengan Ibu siapa, di mana Ibu? Saya Ibu Ruli di Pelaju. Baik, Ibu Ruli di Pelaju, silakan Ibu. Ya, makasih Mbak ya. Assalamualaikum Pak Chandra dan Bapak Yadi. Waalaikumsalam. Saya sebagai masyarakat yang selalu menonton acara TVRI dalam rangka ulang tahun yang ke-61 ini, saya ucapkan semoga jaya selalu. Amin. Tapi saya minta juga sama Bapak Chandra agar acara-acara di TVRI itu lebih ditingkatkan. Baik. Karena kalau menurut saya acara TVRI ini sangat baik, banyak menyangkut masalah pendidikan bagi kami orang tua untuk mendidik anak cucu kami. Nah, mungkin untuk anak muda kurang menarik.
di TVRI karena kurang hiburannya. Nah, kurang hiburannya mungkin seperti TV-TV swasta. Nah, jadi seperti kata Pak Yadi tadi mungkin karena anggaran, keterbatasan, mungkin juga SDM-nya. Jadi tolong untuk ke depan lebih ditingkatkan dan jangan dihilangkan juga acara yang sifatnya menyangkut pendidikan. Karena kita penting bagi kami yang tua-tua ini merasa tertolong, terbantu dari adanya acara di TVRI. Baik. Nah, ya itu aja saya rasa. Terima kasih Mbak, Pak Chandra, Pak Yadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ruli yang ada di Pelaju ini memberikan juga masukan dan juga ucapan terima kasih. Terima kasih ucapannya Ibu Ruli dari Pelaju. Bagaimana Pak Chandra, silakan menanggapi. Ya, terima kasih Bu Ruli. Bu Ruli ini pemirsa setia kita ya. Betul. Beliau ini memang intens sekali dengan televisi dan komitmen beliau untuk acara-acara televisi. Memang beliau termasuk yang orang yang pemerhati juga, pengamat juga tentang TVRI. Ya, terima kasih Bu Ruli. Doakan saja Bu, doakan saja. Memang kita yang dikatakan Pak Adi tadi, memang keterbatasan kita konten. Tetapi untuk pendidikan kami juga sangat-sangat concern. Semua acara kita harus ada mengansur unsur pendidikan. Baik. Berita harus mengansur unsur pendidikan. Artinya berita itu harus jelas, lengkap, tidak ada adu domba, tidak ada unsur sara di situ gitu. Kemudian juga drama budaya kita isinya juga harus ada unsur pendidikannya. Kemudian juga hiburan dan pendidikan. Nah, tadi masukan yang untuk hiburan yang di kalangan milenial, ya memang ini masih terbatas. Karena kalau untuk hiburan ini ya itu sekali produksi itu kosnya lumayan besar ya. Betul. Lumayan besar, sementara kita kosnya, ya doakan saja anggaran kita di tahun ini karena dari pusat, Pak Direktur Utama itu mencoba untuk menambah anggaran kita, anggaran TVRI secara nasional. Bahkan kalau tidak salah kemarin beliau sudah RDP ke pemerintah dengan ke DPR RI, ya insya Allah kalau ABT ini disetujuin kita akan ada tambah anggaran. Kalau ada tambah anggaran, masukan Ibu Ruli tadi yang untuk hiburan kalangan milenial, ya akan kita tingkatkan dan akan kita tambah. Baik, tentunya akan kita tambah ya Pak ya, apalagi sekarang tayangan sudah lebih banyak dibanding sebelumnya. Melanjutkan kembali dari transformasi digital tadi Pak, bagaimana untuk TV digital dari TVRI Sumsel? Silakan Pak Chandra. Ya, transformasi digital ya. Digital ini memang yang awal saya katakan sudah global. Seharusnya 2008 ya, Pak Ari ya, 2008 2010. Dunia sudah melaksanakan itu. Kita 2008 masih berpolemik tentang penyiaran digital. TVRI sendiri sebenarnya kalau bersiaran digital sudah dimulai 2012. 2012 ya. 2012 kita sudah siaran digital. Oh, baik. 2012 itu TVRI Sumatera Selatan, TVRI Nasional sudah bersiaran digital. Kita sudah bersiaran digital, mungkin kalau teman-teman lihat ada 2 pemancar di kita. Baik. Satu pemancar yang lama analog, yang ini adalah pemancar digital dulunya gitu. Nah, kita bersiaran sudah digital. Tetapi kendalanya karena kita memang belum migrasi ke digital secara penuh, sehingga penonton masyarakat di rumah belum punya receiver TV digital, sehingga untuk menangkap siaran digital itu masih sangat minim. Nah, kaitan dengan TV digital juga kita sudah ke konvergensi gitu ya, ke konvergensi media. Kalau sejauh ini sih penyiaran TV digital kita mungkin nanti Mas Hadi deh, karena apa? KPI itu katanya mengadakan riset sejauh mana coverage, tapi begini, kita di TVRI Sumatera Selatan menghitungnya sejauh mana coverage kita itu. Kita karena nggak riset ya, jadi informasi dari masyarakat. Artinya ketika kita punya program, nanti misalnya ini dendang keliling. Oh, nanti yang minta tuh masyarakat Banyuasin. Oh, berarti mereka nonton nih. Berarti siaran kita sampai ke sana gitu. Masyarakat Tulung Selapan nonton, minta siaran, nanti minta dendang keliling, dakwah keliling dilakukan di Tulung Selapan. Berarti pemancar kita coverage-nya sampai ke sana gitu ya. Nah, kaitan juga tadi dengan siaran digital juga, kita juga multi platform. Siaran kita multi platform, kita secara nasional kan sekarang ada namanya satu divisi baru, satu bidang baru yang namanya konten media baru. Jadi konten media baru ini dia khusus tentang siaran-siaran di multi platform. Baik. Kita ada sendiri. Nah, siaran-siaran kita yang bersiaran di kanal terestrial dan TV satelit itu juga kita masukkan, kita siarkan lagi siaran ulang di media sosial seperti itu. Baik, ini dari Pak Fiadi bagaimana nih Pak untuk transformasi digitalnya sendiri? Ya, transformasi digital itu ya saya sampaikan juga, artinya ketika ini sudah berdigital ria, begitu ya, artinya kontennya ya harus juga digital gitu ya, artinya kita udah pakai baju bagus, attitude, perilakunya, cara berpikirnya juga harus sudah berubah gitu ya.
Artinya disesuaikan dengan keadaan hari ini, teknologi kita sudah upgrade, kita sudah baik, maka isi siarannya juga harus lebih bagus lagi. Ya, kita bisa lihat TVRI tidak ada infotainment, gitu kan kira-kira. Betul. Artinya karena itu ya bagian dari hal-hal yang lain begitu ya dari TV swasta. Tapi di TVRI tidak ada. Artinya bukan berarti TVRI tidak mampu untuk membuat seperti itu, tapi ini kan terkait persoalan regulasi, terkait persoalan legalitas, terkait persoalan cara berpikir. Nah, artinya mungkin TVRI melihat itu berbeda, tapi TV swasta melihatnya itu ya punya pandangan yang berbeda juga. Artinya begitu. Nah, ketika sudah masuk ke era digital, maka ya saya sampaikan tadi, mau tidak mau kita harus bisa menggiring, menyamakan, atau dalam ya saya bahasakan tadi adalah bagaimana konten kreatif ini menjadi partnership kita. Artinya kolaborasi yang dibuat itu juga bisa harus masuk ke TVRI. Maka yang disampaikan Pak Chandra tadi ada satu divisi media konten media baru di TVRI. Nah, jangan-jangan ke depan saya mungkin berpikir sekarang tidak lagi LPP. Dari TVRI ke depan tidak lagi LPP. Landscape-nya sudah berubah menjadi media publik gitu ya. Sudah menjadi media layanan publik. Nah, artinya kalau sudah menjadi media layanan publik, landscape untuk penyiaran itu tidak lagi TVRI menjadi inisiasi, tidak lagi bicara landscape penyiaran itu tidak lagi bicara pada konteks frekuensi, tapi sudah ke konteks ranah internet. Nah, tapi penguatan untuk bagaimana membuat program itu, konten itu ya itu yang harus lebih dipikirkan lagi untuk diperbaiki, ditingkatkan. Baik, untuk konten-kontennya ya lebih ditingkatkan dan juga bisa menarik untuk teman-teman milenial. Nanti kita tahan dulu Bapak, kita iklan dulu. Dan untuk pemirsa tetaplah bersama kami dalam Suara Sriwijaya. Kita iklan dulu Pak. Siap, makku. Kangkungnya kok lemes ta, Mas? Setrong ya, Mak Yot. Selamat pagi, mak-mak cantikku. Mak Caleg, belanja. Ayo, diborong semua sayurannya. Nanti Mak Caleg yang bayarin, oke? Kalau perlu gerobaknya sekalian. Hidup Mak Caleg. Pokoknya Mak Caleg. Kalau uangnya kurang nanti saya tambahi cash. Tapi inget jangan lupa pemilu nanti pilih saya. Stop. Gak bahaya tak? Hati-hati ya mak-mak. Kita harus cerdas. Mak Caleg ini main politik uang, denger ya. Pemberi dan penerima politik uang bisa dipidana, bisa dipenjara. Iya mak-mak, jangan diterima. Biar gini-gini kita masih punya harga diri loh. Masa depan bangsa nggak bisa dibeli. Enaknya dapat uang cuma sekali, ruginya 5 tahun. Ayo mama cerdas, kita rapatkan barisan. Pemilih cerdas, tolak dan lawan politik uang. Sabar mamaku sayang. Ya. Hei, tunggu. Kami insan TVRI, ASN berakhlak, siap melayani masyarakat. Bekerja dengan penuh semangat dan ikhlas. Serta mengutamakan akuntabilitas. Sebagai lembaga penyiaran publik, TVRI siap menjadi media publikasi dan promosi. TVRI Sumatera Selatan akan selalu hadir dengan beragam karya-karya yang menghibur dan mengedukasi.
kami akan terus berkarya dengan menghadirkan beragam karya musik yang memberikan hiburan yang menarik, drama budaya yang mendidik, serta beragam karya yang memberi nilai inspiratif. TVRI Sumatera Selatan tetap fokus menyiarkan beragam informasi pendidikan, terutama pelaku UMKM yang menginspirasi bagi masyarakat, serta menginformasikan berita-berita aktual, berimbang, netral, dan independen. Kami senantiasa konsisten menghadirkan tayangan-tayangan yang mencerdaskan, interaktif, dan inspiratif. Dan kami siap untuk menyelesaikan pemilu damai 2024. Dengan teknologi digital, kami di bidang teknik tentu mengembangkan teknologi yang disebut teknologi multiplexing. TVRI salah satu penyelenggara MUK, maka kami siap untuk bekerjasama dengan TV swasta bergabung di MUK TVRI. Untuk menambah keleluasaan informasi, TVRI hadir melalui media sosial. Konten media baru terus memberikan informasi terupdate. Dengan menjunjung semangat elaborasi sinergisitas, TVRI menuju televisi kelas dunia. Satu tahun TVRI hadir di Bumi Pertiwi. Tumbuh bersama merangkai NKRI. Media pemersatu bangsa, Dirgahayu TVRI. Terus berkarya untuk Indonesia. Masih menyaksikan Suara Sriwijaya dan sebelumnya mohon maaf Pak Chandra agak terpotong, silakan ingin menanggapi dari Pak Hefriyadi bagaimana? Ya, apa yang dikata Mas Yadi benar gitu ya. Sekarang era digital. Betul. Infrastruktur digital. Manusianya juga harus digital. Karena Pak, Direktur Utama, Dewan Direksi mengharapkan sekali insan-insan TVRI harus menjadi insan-insan yang digital. Baik. Artinya harus menjadi insan digital yang harus berpikir kreatif. Nah, kami pun di Sumatera Selatan akan siap menjadi insan yang kreatif. Kemudian juga kami tidak akan artinya semua masukan akan kami terima. Baik. Dari Bu Ruli ya insya Allah pendidikan untuk milenial, hiburan kita punya namanya Ayo Berdendang gitu ya. Memang porsinya masih sangat terlalu kecil, nanti kita akan tingkatkan seperti itu. Nah, yang jelas kami butuh masukan-masukan dari KPI, nanti Mas Hadis mau seperti apa. Kami akan terus berkarya terus berkarya untuk Indonesia. Untuk Sumatera Selatan pun kami akan terus berkarya. Artinya masukan-masukan dari masyarakat nanti akan kami tampung, akan kami konten kreator. Kami akan berkolaborasi. Apa yang diinginkan konten kreator yang untuk ke media sosial, untuk program-program kita, apa juga yang akan diinginkan masyarakat. Bulan ini dari inspirasi aspirasi yang disampaikan masyarakat, kita sudah menerima penghargaan dari komunitas Pak Priyadi, Dendang Keliling, kemudian dakwah keliling, dan juga kemarin ada salah satu penghargaan dari MJ Entertainment dari Jakarta. Baik. Melihat Dendang Keliling kita tuh dia mau berkolaborasi nanti bentuknya seperti apa. Wow. Insya Allah kami akan terus berkarya. Teman-teman di TVRI Sumatera Selatan juga akan siap
untuk melakukan tugas mereka menjadi insan-insan kreatif di masa depannya. Baik, pastinya kedepannya akan ada program-program baru ya Pak Insya Allah. ya, yang akan tampil di TVRI Sumatera Selatan. Untuk Pak Hefriyadi bagaimana Pak, ingin memberikan saran dan juga ucapan Pak untuk TVRI di 61 tahun, silakan. Ya, perubahan pola konsumsi masyarakat hari ini terjadi ya. Betul. Artinya kita bicara soal identitas lembaga penyiaran, kalau kita ngomong lembaga penyiaran, identitas media baru hari ini. Artinya hari ini TVRI sudah ada 4 channel, sudah internasional, olahraga, kemudian nasional dan lokal begitu ya. Nah, di media baru kan hari ini yang program masa orang menyukai. Artinya identitas seperti itu yang diinginkan oleh masyarakat hari ini kalau kita melihat pola konsumsi masyarakat terhadap media baru hari ini. Artinya media konvensional, lembaga penyiaran publik harus juga bisa memberikan ruang kepada mereka yang memang bisa masuk ke kita supaya nanti identitas program itu bisa terbentuk, kemudian masyarakat mau menonton ke TVRI kembali, gitu ya. Jadi memang penurunan semua media swasta dan lembaga penyiaran publik terjadi hari ini, apalagi di era digital, begitu ya. Orang tidak membeli alat STB, mereka tidak menonton karena sudah ada internet. Tapi kalau kita merangkul itu, saya sampaikan tadi, konten kreator partnership kita dilakukan, maka ini akan menarikkan itu. Baik. Jadi saya pikir TVRI ke depan mudah-mudahan tadi apa yang disampaikan Pak Chandra tadi, ABT masuk begitu ya, artinya tahun ini TVRI sampai di 2023 di Desember itu sudah bisa menunjukkan sesuatu yang baru, artinya 2024 sudah luar biasa sampai ke depan. Saya pikir itu. Tentunya kita harapkan juga di 61 tahun usia TVRI ini juga menjadi semangat baru ya Pak ya. Dari TVRI daerah ya, kita TVRI daerah Sumatera Selatan untuk terus berkarya untuk Indonesia, dari TV daerah mengangkat kearifan lokal dan budaya yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Amin. Baik, terima kasih untuk Bapak Hefriyadi, Ketua KPID Sumsel, dan juga Bapak Chandra Ilatukonsina mewakili Kepsta yang juga sebagai Pranata Siaran Ahli Media. Terima kasih atas waktunya Bapak, dan akhir kata pemirsa, saya Rizky Amrina beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan kita saksikan kembali Windy and Friend. Hanya dengan sepatah kata kau buatku larut dalam cinta, buat hati menutup mata hingga tak melihat kau buaya, buatku mudah percaya namun ternyata berbahaya. Tersadar aku kini tak mau ku dibodohi begini. Jelas sudah diriku kau dekati, namun bukan cinta yang ingin kau miliki. Aku tak seperti mainan cintamu yang lain, mau saja kau bohong dengan kata indah dan manis janji. Ini yang aku percaya, namun ternyata berbahaya. Tersadar aku kini tak mau ku dibodohi begini. Jelas sudah diriku kau dekati, namun bukan cinta yang ingin kau miliki. Spesial buat hari ulang tahun TVRI
hari ini ya. Boleh teman-teman di rumah kita nyanyi bareng-bareng ya. Let's go. Hari yang kau tunggu bertambah 1 tahun usiamu, bahagialah kamu yang ku beri, bukan jam dan cincin, bukan seikat bunga atau puisi, juga kalung hati. Maaf, bukannya pelit atau gak mau, bermodal dikit yang ingin aku beri padamu, doa setulus hati. Boleh teman-teman di rumah kita nyanyi bareng-bareng ya. Semoga Tuhan melindungi kamu, serta tercapai semua angan dan cita-citamu.